Baiklah, perkenalkan nama saya Karo Situmorang dengan NIM 8020210062 dari kelas 01 PTP. Fundamental Cloud Architecture. Yang pertama ada Workload Distribution Architecture, merupakan arsitektur yang membagi beban kerja di antara beberapa sumber daya komputasi. Arsitektur distribusi beban kerja yang dihasilkan meminimalkan penggunaan yang kurang dan berlebihan, sesuai dengan kompleksitas logika runtime dan algoritma penyeimbang beban. Bertujuan meningkatkan kinerja, ketersediaan, dan efisiensi sistem. Komponen utama yang ada pada arsitektur ini, yang pertama ada load balancer, yang berfungsi untuk mendistribusikan permintaan ke server yang tersedia. Kedua ada server pool, kumpulan server yang menangani permintaan. Kemudian ada monitoring system. Monitoring system ini bekerja untuk memantau kinerja dan kesehatan server. Yang kedua ada resource pooling architecture, merupakan arsitektur yang menggabungkan sumber daya komputasi menjadi satu kumpulan yang dapat diakses bersama, di mana sumber daya TI yang identik dikelompokkan dan dipelihara oleh sistem yang secara otomatis memastikan bahwa mereka tetap tersinkronisasi. Jenis sumber daya yang dapat digabungkan ada CPU dan memori, penyimpanan, kemudian ada jaringan. Kemudian ada dynamic scalability architecture. Adalah konsep arsitektur yang beroperasi dengan memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari kumpulan sumber daya melalui serangkaian kondisi penskalaan yang telah ditentukan sebelumnya. Arsitektur ini memiliki kemampuan sistem untuk menyesuaikan kapasitas secara otomatis berdasarkan permintaan. Jenis skalabilitasnya ada vertical scaling atau scale up, menambah kapasitas pada unit yang ada. Kemudian ada horizontal scaling atau scale out, berfungsi untuk menambah unit baru. Yang ketiga ada elastic resource capacity architecture, merupakan arsitektur dengan kapasitas sumber daya elastis yang memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya secara fleksibel dan cepat, melalui penggunaan mekanisme yang secara langsung merespons berbagai permintaan pemrosesan sumber daya TI yang dihosting. Manfaat dari arsitektur ini, yang pertama optimalisasi biaya, kemudian ada peningkatan efisiensi operasional, yang ketiga ada kemampuan untuk menangani lonjakan permintaan. Contoh implementasinya pada cloud computing platform ada AWS, Azure, dan Google Cloud. Kemudian ada service load balancing architecture, merupakan arsitektur yang mendistribusikan beban kerja di antara beberapa server atau layanan untuk mengoptimalkan kinerja. Implementasi layanan cloud duplikat dikelompokkan ke dalam kumpulan sumber daya, dan penyeimbang beban ditempatkan sebagai komponen terintegrasi atau eksternal sehingga server host dapat mengelola distribusi beban kerja sendiri. Manfaatnya, peningkatan ketersediaan dan keandalan, kemudian ada kapabilitas yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kinerja keseluruhan. Contoh penggunaannya pada aplikasi web dan traffic tinggi, layanan microservice. Kemudian ada cloud bursting architecture, merupakan arsitektur yang menggunakan sumber daya cloud public saat kapasitas infrastruktur lokal terlampaui. Melalui arsitektur perskalaan fleksibel yang dikenal sebagai cloud bursting, pengguna cloud dapat memilih untuk menggunakan sumber daya TI berbasis cloud hanya ketika permintaannya meningkat. Manfaat dari arsitektur ini, yang pertama penghematan biaya infrastruktur, fleksibilitas untuk menangani lonjakan permintaan, kemudian peningkatan ketersediaan layanan. Tantangan dalam arsitektur ini ada kompleksitas konfigurasi, keamanan data, dan latensi. Kemudian ada elastic disk provisioning architecture, merupakan arsitektur yang menyediakan penyimpanan disk secara dinamis sesuai kebutuhan aplikasi atau sistem, yang berarti bahwa biaya ditentukan oleh kapasitas disk dan bukan dengan mempertimbangkan jumlah data yang sebenarnya digunakan. Manfaat dari arsitektur ini, efisiensi penggunaan penyimpanan, fleksibilitas dalam manajemen kapasitas, peningkatan kerja. Contoh implementasinya, software defined storage dan cloud storage service. Kemudian ada redundant storage architecture, merupakan arsitektur yang menyimpan data di beberapa lokasi atau perangkat untuk meningkatkan ketersediaan.
Semua layanan cloud, aplikasi, dan komponen infrastruktur dapat mengalami dampak kegagalan akibat adanya masalah ketersediaannya. Manfaatnya, peningkatan ketersediaan data, proteksi terhadap kehilangan data. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.